Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ali baiti ajmain amma ba'd. Yang saya menghormati Mudirul Mahad wal Madrasah Al-Qur'an La Raibah Nifida, khususnya Abi Hanif dan Umi Dasa keluarga, dan juga guru-guru yang saya hormati, dan juga teman-teman sekalian beserta keluarga saya yang berbahagia. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sholatul ajiz dari bab 7 kitab Ubudiyah. Sholatul ajiz ini maksudnya adalah sholat yang diperbolehkan. Maksudnya sholat yang diperbolehkan adalah rukhsah ya, maksudnya ini kan kita sholatul ajiz ini membahas tentang rukun yang salah satu rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu. Nah ini kan kalau kita nggak mampu berdiri kan berarti kita boleh duduk. Nah ini ada penjelasannya yaitu sholatul ajiz, yaitu kita masuk ke cabang yang pertama. Kita masuk ke bagian mengenai rukun, salah satu rukun sholat itu kan berdiri kan, langsung saja pembahasan. Jadi salah satu rukun kan adalah salah satu rukun sholat itu kan berdiri. Nah bahkan itu paling utama. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Nah kalau kita tidak mampu maka ada 3 cara bagi yang tidak mampu, dan itu harus urut. Jadi kalau kita tidak mampu berdiri, duduk. Kalau duduk nggak mampu, tidur miring. Kalau nggak mampu terlentang. Kalau nggak mampu pakai hati. Jadi nggak boleh kalau tiba-tiba kita milih terlentang, itu nggak boleh. Harus urut sesuai kemampuan. Mungkin kalau mampu duduk harus duduk. Kalau duduk nggak mampu berarti berikutnya tidur miring. Nah ilahi. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk mengenai cara yang pertama yaitu duduk. Nah untuk duduk ini boleh macam-macam posisi. Tapi dari berbagai posisi yang ada, cara duduk yang paling utama ini ya duduk kayak seperti layaknya tasyahud awal atau tasyahud akhir. Terus untuk sujud itu diusahakan sempurna ya. Jadi meskipun kita nggak mampu berdiri, sujud itu tetap diusahakan bagaimana caranya itu tetap sujud sempurna layaknya sujud ketika kita itu tidak sholat karena duduk. Tapi kalau tidak mampu ya boleh isyarah. Cuman kan rukunnya kan nunduk, karena nggak mungkin kan kalau kita berdiri terus rukun kan nggak mungkin. Jadi rukunnya kan nunduk. Nah kalau semisal sujudnya nggak bisa sempurna, itu kalau kita isyaratkan sujud itu harus lebih nunduk lagi. Nggak boleh kalau semisal rukunnya segini, sujudnya segini nggak boleh. Harus lebih nunduk untuk sujudnya. Yang berikutnya cara yang kedua yaitu tidur miring. Nah tidur miring ini sunnah memakai kemiringan di sisi lambung kanan. Jadi ketika kita melakukan sholat dengan cara tidur miring, diusahakan menggunakan kemiringan, kita miringnya itu di sisi lambung kanan. Jadi kepalanya itu ada di utara. Jadi kita menghadap kiblat, terus posisinya kan kanan di bawah. Kalau kanan di bawah berarti ini kan, nah kepalanya di utara. Jadi kiblatnya katakanlah ke sana. Nah jadi kan barat, berarti sini utara gitu. Nah jadi untuk isyarah kan berarti kan kalau tidur miring kan agak miring, berarti tidurnya miring. Jadi untuk isyarah, untuk mengenai isyarah, jadi ya nunduk layaknya sholat duduk, bedanya ya sama sih. Jadi untuk isyarah rukuknya sekian, tapi kalau untuk sujudnya harus lebih nunduk lagi karena ya sebagai pembeda. Jadi yang berikutnya ada 4 cara deng. Yang cara yang berikutnya itu cara yang ketiga itu terlentang. Untuk terlentang ini seperti umumnya yaitu cuman ini perbedaannya itu posisi kepala, kan kita kan berarti tidur layaknya orang tidur ya. Itu posisi kepalanya harus lebih ke atas. Jadi seakan-akan itu kita itu masih menghadap kiblat. Nah untuk sujudnya harus lebih nunduk lagi karena ya sebagai pembeda antara rukuk dan sujud. Terus yang berikutnya itu isyarat mata dan hati. Cara yang keempat isyarat mata dan hati. Nah jika kondisi benar-benar kritis, kan kalau orang sakit kan mungkin sangat kritis, benar-benar kritis, maka boleh pakai isyarat. Mungkin kalau pakai mata kan kita kan pakai arahan mata kita arah kemana. Nah kalau terus untuk rukuk dan sujudnya disimbolkan dengan kedep, misal seperti itu. Nah itu harus pakai isyarat dari takbir hingga salamnya. Nah tapi kalau benar-benar nggak bisa pakai isyarat mata, boleh pakai isyarat hati. Jadi kita sholatnya itu seakan-akan dalam hati. Nah tapi itu kalau kita bilangnya itu harus benar-benar niat, karena ya hati kan juga terkadang bergeraknya kan ke sana kemari, jadi harus benar-benar ditata. Oke, sekian mengenai materi sholatul ajiz dari kitab Ubudiyah bab ke-7. Presentasi saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.